Di Musola Sobirin RT 4 Perumahan Taman Cikande ini ratusan warga perumahan setempat mengungsi. Banjir dengan ketinggian lebih dari 2 meter hingga kini masih merendam rumah warga. Hujan deras yang membuat Sungai Cidurian meluap jadi faktor utama banjir di kawasan ini. Sejumlah korban banjir pun membutuhkan selimut serta perlengkapan balita seperti popok dan susu. Di sini udah berapa lama Ibu ngungsi, Bu? Dari hari Jumat sih, karena kan awal ngungsi di Masjid Al-Taqwa. Air mulai masuk sedikit-sedikit kan, dari mulai subuh udah mulai masuk, jadi pas sebelum sholat Jumat kita ngungsi di sini. Jadi air makin naik. Berapa Bu ketinggian air, Bu? Dari awal tuh di masjid cuma setapak kaki, sekarang udah sedengkul. Kalau ke tempat aku udah sedada. Bu, terus bantuan apa Bu yang saat dibutuhkan di sini? Sih, alhamdulillah ya buat makanan, minuman udah mencukupi. Tapi kayaknya masih perlu selimut. Selimut Buat anak-anak bayi, kan banyak bayi balita, bayi 1 bulan. Banjir yang menggenangi kawasan permukiman warga Pejaten Timur Jakarta Selatan kini mulai mengalami surut. Warga Pejaten Timur yang rumahnya terendam banjir mulai membersihkan sisa sampah yang masuk ke dalam rumah. Saat ini ketinggian air telah berangsur surut di ketinggian 80 cm hingga 90 cm pada titik terdalam. Menurut warga, banjir disebabkan curah hujan tinggi ditambah luapan aliran Kali Ciliwung yang berada tepat di samping permukiman. Akibat tingginya banjir, sekitar 250 kepala keluarga sempat mengungsi. Sementara itu banjir juga merendam puluhan rumah warga di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur. Banjir berketinggian 125 cm ini merupakan banjir yang umumnya datang saat hujan mengguyur Jakarta. Banjir Kebon Pala berdampak pada 32 kepala keluarga atau KK dan merendam puluhan rumah. Meskipun genangan air sudah cukup tinggi, warga masih beraktivitas seperti biasa. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Hendry Aprila. Selamat malam, Hendry. Seperti apa situasi di Kebon Pala malam ini? Apakah air banjir sudah surut? Ya, untuk situasinya Diandra dan juga pemirsa, tentu ini kalau kami di malam hari juga memantau sejak sore hari tadi di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur, banjir masih menggenangi pemukiman warga yang kemudian memang ketinggiannya sudah mulai menyurut di angka sampai dengan di 80 atau 70 cm. Kita sedikit melihat bagaimana kondisi terkini, karena kalau kami lihat dari sejumlah petugas pun juga masih bersiaga, bahkan masih ada sejumlah warga yang masih mencoba untuk masuk ke dalam untuk mengambil sejumlah barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Dan kemudian tidak hanya itu, di antara juga pemirsa, tentunya juga kalau untuk informasi lain yang dapat kami sampaikan, memang untuk air sendiri ini sudah meluap. Kalau memang malam kemarin sekiranya mencapai di angka 180 sampai dengan 190 cm, namun untuk saat ini sudah mulai menyurut. Bahkan kalau kami lihat untuk sejumlah bangunan yang ada di kediaman ataupun berada di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur ini sendiri memang memiliki 2 lantai, sehingga sejumlah warga yang memiliki lantai ataupun rumah dengan kontur 2 lantai ini sementara memilih mengungsi berada di lantai 2. Dan tidak hanya itu, Diandra dan juga pemirsa, tentunya kalau untuk saat ini pun ini sejumlah aktivitas masyarakat sudah tidak terlihat, meskipun kalau tadi sore sempat ada beberapa masyarakat yang masih keluar masuk untuk bisa mengamankan barang-barang yang kemudian ini juga ada yang beralih ke tempat pengungsian. Dan tentunya tidak hanya itu, Diandra dan juga pemirsa, memang untuk warga ataupun masyarakat sekitar pun sudah menerima sejumlah bantuan yang kemudian juga ini mengharapkan bahwa air ini juga dapat segera surut, karena kalau kami lihat tadi siang sampai dengan malam hari ini tidak turun hujan, yang tandanya harapannya air ini segera surut. Kemudian memang untuk banjir ini sendiri ataupun genangan air sendiri ini karena akibat curah hujan yang sudah turun sejak kemarin malam sampai dengan pagi hari tadi, kemudian juga memang luapan air
yang mengalir dari Kali Ciliwung yang kemudian juga ini disebabkan karena kiriman air dari kawasan Bogor. Tentunya sampai dengan malam hari ini air sudah mulai membaik meskipun memang masih terlihat sekali genangannya yang terlihat di layar kaca Anda, Diandra dan juga pemirsa. Tentu kami pun masih memantau bagaimana kondisi terkini tepatnya di pemukiman padat penduduk di kawasan Kebun Pala, Jakarta Timur. Diandra. Baik, terima kasih Hendri Aprila melaporkan langsung dari Kebun Pala. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Akibat pasca longsor melanda Cisarua, 113 jiwa terdampak dengan rincian pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Korban selamat 23 orang, 8 orang meninggal dunia dan 82 orang masih dalam pencarian. Namun saat ini pencarian korban longsor dihentikan sementara oleh tim SAR gabungan akibat cuaca buruk. Pada evakuasi ini terlihat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hadir di lokasi kejadian. Saat ini kami tim SAR gabungan telah di lokasi melakukan asesmen terhadap titik-titik atau lokasi-lokasi di mana kami bisa menentukan untuk melakukan proses evakuasi atau Sebelumnya akibat hujan deras selama 24 jam longsor melanda Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibat longsor puluhan rumah warga rata dengan tanah akibat tertimbun material longsor. Peristiwa ini terjadi pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat saat warga tengah tertidur pulas. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tinjau lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu sore. Bersama petugas gabungan, Deddy Mulyadi yang akrab dipanggil KDM menemukan 3 jenazah yang tertimbun longsor sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Petugas gabungan sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi korban hingga membutuhkan waktu hampir 1 jam. Terkait peristiwa longsor tersebut, menurut KDM, lahan permukiman yang berada di kaki Gunung Burangrang ini sudah sangat kritis karena sudah berubah fungsi dari kawasan hutan menjadi lahan pertanian yang dipenuhi tanaman palawija. Kan ini sudah jelas kebun sayur, kebun sayur di kemiringan dan di atasnya kebun sayurnya udah naik ke puncak dan pohon-pohonnya udah mulai ditebangin sebagian. Pak Gub, ini kalau kejadian ini artinya korban ini kan banyak, artinya ada kelemahan dari mitigasi atau gimana Pak Gub? Kita udah salah dari awal. Dari awal adalah tata ruangnya harus segera dibenahi berulang-ulang. Saya katakan daerah-daerah yang seperti ini tidak layak jadi kebun sayur, layaknya jadi hutan bambu. Ya. Pak Depa, pengawasan dari Pemda KBB sejauh ini gimana Pak? Sudah lama kita ini nggak sesuai. Ya. Sesuai Pak. Sudah lama kita ini membangun tidak didasarkan pada mitigasi bencana. Ya. Ini kan. Artinya dengan kejadian ini mitigasinya lemah Pak Gub? Iya, sejak awal tata ruangnya udah salah. Isak tangis pecah di posko informasi bencana longsor di Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Keluarga korban tak kuasa menahan duka saat mengetahui sanak saudara dinyatakan meninggal dunia. Wanita ini tak kuasa menahan tangis saat mengetahui anggota keluarganya masuk dalam daftar korban meninggal dunia yang tertempel di posko informasi. Di saat yang sama, seorang warga juga sampai jatuh pingsan mengetahui keluarganya bernama Nur Hayati meninggal dunia, bahkan ketiga anak dari korban juga belum ditemukan keberadaannya. Nur Hayati baru satu orang anaknya, Dini Hayati sama Astri sama Memei belum ketemu. Untuk kondisi Ibu Nur Hayati sendiri seperti apa Bu? Belum mau lihat. Meninggal atau kondisinya? Oh, udah meninggal. Udah meninggal. Ya. Itu tinggal di desa mana Bu? Desa Marga Jaya. Desa Marga Jaya. Dia di kampung di dia tetap. Oh iya, entah apa ya. Jadi masuknya desa Pasir Langu. Pasir Langu. Berarti tinggal satu orang lagi belum ketemu. Tiga anak-anaknya. Selanjutnya yang terlibat itu kan cuma RT 5 di RW 11 Kampung Pasir Kuning dan RT 1 di RW 10 yang imbas besar. Pokoknya tetap di RT 5 RW 11 di Pasir Kuning itu
20 rumah ini mutlak dasar pokok yang langsung ke terjang dari hutan. Hingga saat ini petugas gabungan dari BNPB, TNI Polri dibantu relawan masih melakukan pencarian sementara para korban telah diungsikan ke kantor desa Pasir Langu. Dari Bandung Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang kembali menerjang wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Sabtu pagi. Sejumlah kolam pemandian air panas dan 3 jembatan luluh lantak diterjang banjir bandang usai diguyur hujan seharian. Musnah, benar-benar musnah Panjuran 13. Sapos-pose semuanya. Inilah rekaman video amatir warga beberapa saat usai banjir bandang menerjang Taman Wisata Alam Pancuran 13 Guci di Desa Guci, Kecamatan Bojong dan Desa Rembul, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Derasnya aliran Sungai Gung meluluh lantakan sejumlah kolam renang dan kolam rendam air panas, serta 3 jembatan di kawasan wisata Guci. Meski kerusakannya cukup parah, namun tidak ada korban jiwa. Sementara untuk penanganan darurat, Pemkab Tegal akan membangun jembatan balai untuk memudahkan aktivitas masyarakat dan wisatawan. Kondisi yang sekarang terjadi mungkin lebih berat daripada yang dulu pada saat awal Januari ya, akhir Februari ya, akhir Desember menjelang tahun baru. Kondisi yang dulu mungkin masih ringan karena hanya di aliran sungai saja dan hanya Pancuran 13 yang rusak, tapi yang terjadi sekarang ini ternyata lebih besar. Jembatan yang di Curug Jedor hilang, terus yang di 13 juga hilang, dan ini kami merasa prihatin dengan keadaan yang ini. Ini adalah yang kedua kalinya pasca banjir bandang akhir tahun lalu. Masyarakat menduga banjir terjadi akibat alih fungsi lahan di perbukitan lereng Gunung Slamet. Pasalnya, hutan lindung kini berubah menjadi lahan pertanian sayur mayur. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan.